Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad Andes Ardiansyah. Pada kesempatan kali ini akan memberikan penjelasan mengenai tugas besar mata kuliah administrasi jaringan. Oke, jadi di sini langsung saja pada poin yang pertama. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai topologi yang akan saya gunakan dalam penerapan ataupun mekanisme eh, konfigurasi mail server nanti. Jadi sebagai awalan untuk tugas besar mata kuliah administrasi jaringan, di sini ada studi kasus untuk membuat atau mengkonfigurasi mail server yang akan digunakan untuk 8 user dengan di sini masing-masing terhubung dalam satu klien yang terhubung di satu dan server satu dan server 2. Jadi untuk server satu, saya akan jelaskan terlebih dahulu di mana server satu di sini berisikan ataupun akan dikonfigurasikan dengan domain yang bernama domain1.org. Serta ada juga mailing list dengan nama siswa@domain1.org. Jadi di sini yang membedakan mailing list siswa pada server satu dan mailing list siswi pada server 2, ya sesuai dengan namanya. Untuk server satu dengan mailing list siswa@domain1.org, di sini khusus untuk user dengan jenis kelamin laki-laki. Jadi untuk server satu penjelasannya kurang lebih seperti itu. Untuk server 2-nya di sini saya sesuai dengan soal yang diberikan, domain yang ada adalah domain2.org dengan mailing list siswi@domain2.org. Seperti yang telah saya singgung tadi di awal, siswi mailing list siswi@domain2.org sini berisikan khusus untuk user dengan jenis kelamin perempuan. Dan untuk kliennya di sini saya menggunakan dua PC yang saling terhubung dengan server satu dan server 2, di mana klien satu di sini berisikan 4 orang dengan dua diidentifikasi dengan jenis kelamin pria ataupun laki-laki, serta dua dengan jenis kelamin perempuan. Begitu juga dengan klien 2, sama ada dua laki-laki dan dua perempuan. Jadi kurang lebih seperti itu untuk topologi yang akan saya gunakan di penerapan proses mekanisme konfigurasi mail server nantinya. Untuk poin selanjutnya, di sini langsung akan beranjak ke virtual ataupun mesin virtual yang saya gunakan untuk konfigurasi mail server, di mana di sini saya untuk penerapannya ataupun mekanismenya menggunakan VirtualBox sebagai generator virtual mesin untuk OS Debian 11 yang saya gunakan sebagai server di sini. Oke, jadi sudah terbuka untuk OS Debian 11 ya. Jadi pertama-tama sebelum saya lanjutkan di sini saya telah memberikan poin-poin besar atau poin-poin yang eh, harus dikonfigurasi untuk membuat mail server yang baik dan benar. Di mana di sini poin pertama adalah men-setting atau mengkonfigurasi DNS atau domain name server. Jadi di sini sesuai dengan berita yang ada dalam soal, ada dua domain, di mana domain yang pertama adalah domain1.org dan domain2.org. Untuk pengujiannya, di sini saya untuk DNS server menggunakan service ataupun layanan PIN 9 atau PIN 9. Sebagai contoh, saya akan menunjukkan bahwa layanan tersebut telah bekerja pada server yang telah saya konfigurasi. Oke, di sini status. Oke, sudah berjalan running aktif untuk server ataupun DNS-nya. Dan untuk mengecek domain yang telah saya konfigurasikan apakah sudah berhasil uh, diterjemahkan IP-nya menjadi domain, bisa menggunakan perintah atau komen ns lookup dan domain yang akan kita cari ataupun yang akan dicek IP-nya ataupun penerjemahannya. Di sini sudah berhasil diterjemahkan, di mana domain 1.org menggunakan IP 192.168.100.99 untuk domain 1.org. Lantas bagaimana untuk domain 2? Juga menggunakan komen yang sama, domain nslookup spasi domain2.org. Lalu sama.
Jadi menggunakan satu ataupun server tunggal, yaitu 1.1.1.99, tapi yang membedakan di sini adalah address IP-nya menggunakan 100.98 untuk domain 2.org seperti itu. Jadi sudah berbeda secara IP dan sesuai dengan peraturan ataupun poin yang diberikan pada soal. Oke, lanjut di sini. Setelah kita berhasil ataupun saya berhasil mengkonfigurasi domain servernya, langkah berikutnya adalah mengkonfigurasi postfix atau protokol SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol yang digunakan untuk mengirim ataupun bertukar pesan uh, pada mail server nantinya. Jadi di sini postfix sudah saya konfigurasikan dan sudah terinstall. Terlebih sama perintahnya dengan mengcek service dari DNS server tadi. Ini yang membedakan layanannya bernama postfix. Jadi service das atau spasi postfix spasi statusnya. Jadi sudah aktif juga di sini dan langsung beranjak ke lebih dalam lagi. Jadi untuk protokolnya menggunakan SMTP. Jadi untuk postfix di sini menggunakan dalam proses instalasi kita menggunakan metode untuk DPKG das reconfigure. Jadi dua kali opsi penginstalan, di mana di sini untuk opsi yang pertama eh, menggunakan secara defaultnya menggunakan instalasi APT atau paket APT, tetapi setelah dikonfigurasi main, jadi langsung saja contohnya misal di sini etc.postfix, jadi bisa dilihat di sini ada beberapa file konfigurasi dan yang hanya perlu di-add di sini untuk postfix adalah file main.cf-nya, jadi bisa dibuka menggunakan nano, bantuan nano di sini menggunakan cf nano main.cf. Ini bisa dibuka di sini untuk konfigurasi main.cf-nya dari postfix. Dan yang perlu ditambahkan di sini hanyalah untuk menambahkan direktori dari home mailbox-nya, di mana home mailbox di sini berisikan direktori mail dir. Jadi untuk menerima pesannya seperti itu. Dan untuk parameter-parameter di atas ini adalah parameter yang telah diinstal saat proses instalasi pertama kali postfix dan proses reconfigure-nya atau DPKG das reconfigure postfix das core. Jadi sini otomatis terinstall ataupun tertulis skripnya di sini otomatis dengan menggunakan perintah yang tadi atau DPKG reconfigure tadi. Oke, lanjut kita beranjak pada tools atau layanan yang diperlukan lainnya untuk menginstal uh, mail server. Di sini selanjutnya adalah mengkonfigurasi dovecoin-nya ataupun protokol IMAP-nya atau Internet Message Protocol seperti itu. Jadi Message Access Protocol. Jadi dovecoin di sini berguna untuk melakukan proses ya sama bertukar pesan juga. Lalu untuk servisnya menggunakan dovecoin aplikasinya ataupun layanannya. Oke, mungkin bisa saya tunjukkan terlebih dahulu untuk servisnya apakah sudah berjalan sama satu. Oke, masih dan telah berjalan active running untuk dovecoin-nya sama seperti tadi postfix. Dalam dovecoin sendiri ada berbagai macam file konfigurasi di mana file tersebut juga bisa diakses melalui direktori etc. Lalu di sini ada beberapa konfigurasi yang harus disetting terlebih dahulu. Semisal sini untuk yang perlu dan penting disetting adalah konfigurasi ataupun file dengan nama .configure atau .conf di ONF seperti itu. Jadi bila dibuka secara default di sini untuk pada baris include underscore try dan sebagainya, di sini adalah eh, dalam instalasi awal di sini masih terkomen atau menggunakan parameter pagar atau eh, ya seperti itu untuk di sini sebagai komennya. Jadi masih terkomen, masih tertutup, masih belum bisa dibuka. Dan cara untuk membuka akses tersebut adalah menghilangkan tanda pagarnya. Jadi simple tinggal dihapus saja tanda pagar di depan kalimat include dot underscore try dan sebagainya.
dihilangkan, lalu juga pada listen spasi ini asterik untuk semua. Jadi listen ini berkaitan dengan port yang akan digunakan. Jadi di sini dalam konfigurasi defaultnya juga masih terkomen. Jadi tinggal dihilangkan saja komennya atau di uncomment seperti itu ke dua baris yang ada dalam konfigurasi dot tersebut. Jadi seperti itu untuk dot-nya. Lalu selanjutnya kita beranjak pada konfigurasi eh, ya ini adalah MariaDB ataupun database. Kenapa kita memerlukan database? Karena dalam konfigurasi nanti hasil akhir yang dicapai yang diharapkan adalah web client bisa berkomunikasi dengan mail, web mail client bisa berkomunikasi dengan mail servernya. Jadi web mail tersebut digunakan untuk mengakses mail server dan bertukar informasi, bertukar email, bertukar pesan antara klien dengan host. Di mana di sini hostnya adalah Debian 11 ataupun virtual seperti itu. Jadi menggunakan adapter virtual juga dengan bantuan VirtualBox. Jadi untuk MariaDB juga sudah terinstall di sini. MariaDB-nya sudah include dengan PHP. Jadi dalam instalasi awal Postfix juga perlu menggunakan PHP. Yang direkomendasikan adalah PHP versi 7, tapi juga bisa menggunakan versi 8 dengan parameter-parameter tambahan yang ada di dalamnya. Oke, jadi untuk uh, core ataupun dari instalasinya seperti itu. Yang perlu diinstal ada Postfix dan Dovecot seperti tadi. Postfix untuk protokol SMTP dan Dovecot untuk protokol IMAP-nya. Jadi setelah berhasil menginstal core ataupun layanan yang penting, yang inti dari web server, yang proses selanjutnya yang harus dilaksanakan adalah pengujian dari mail server yang telah berhasil dibuat. Di mana di sini saya menggunakan dua tipe pengujian. Yang pertama menggunakan telnet dengan menginstal terlebih dahulu telnetnya. Dan bisa untuk sudah terinstall, bisa langsung saja dipanggil ataupun dieksekusi dengan perintah telnet spasi domain yang digunakan domain 1.org. Lalu dengan port dari telnet tersebut. Karena port dari telnet adalah 25, maka saya mengetikkan 25. Lalu bisa di-enter dan berhasil. Ini ada keterangan connected to domain 1.org, escape karakter bla bla bla, lalu dan di sini bisa ada parameter 220 Anjas SMTP Postfix. Jadi sudah berhasil connect ke server Postfix-nya. Untuk mengetesnya bisa juga melewati dengan parameter seperti ini menggunakan uh, mail to. Jadi mail spasi itu titik dua dengan domain. Nah, saya sebenarnya setelah nama uh, Agus dan Tony, jadi saya akan mencoba mengirim email ke Agus. Saya mengirim dengan username Agus di sini. Jadi Agus at domain 1.org. Itu. Jadi bisa menggunakan mail itu bisa menggunakan mail from. Jadi untuk mail from ini untuk user yang kita pilih sebagai pengirim emailnya. Misal di sini menggunakan Agus at domain 1.org. Jadi enter lalu akan ada parameter OK kan dikirimkan ke Agus. Email ini dikirimkan oleh Agus menuju user lain yang akan kita kirim. Jadi misal untuk mencari ya simpelnya yang akan di receiver ataupun yang akan menerima pesan bisa menggunakan perintah atau komen accept to atau recipient to lalu menggunakan visual sini tong at domain 1.org. Oke, jadi berhasil untuk memilih tujuan dari email yang akan kita buat dan bagaimana cara untuk mengirimkan ataupun memberikan karakter teks sebagai pesan yang akan kita kirimkan ke uh, receiver nanti. Di sini dalam ternet bisa menggunakan
parameter ataupun komen data, bisa di enter, lalu akan ada para tulisan atau notifikasi, end data, dan sebagainya. Lalu langsung saja diketik subjeknya. Di sini adalah uji coba mail server dengan telnet. Oke, jadi subjeknya seperti ini, bisa langsung di enter, ya, telnet. Oke, bisa di enter. Lalu akan dilanjutkan dengan eh, data apa yang pesan apa yang ingin kita kirimkan ke user ataupun ke eh, receiver nanti. Misal di sini adalah testing sebut saja testing telnet mail server seperti itu. Oke, bisa di enter lagi. Lalu untuk mengakhiri eh, pengiriman pesan bisa menggunakan parameter ataupun eh, karakter titik di sini, titik lalu di enter lalu akan ada tulisan queued AS A6 bla bla bla. Jadi queue ini berarti pesan sudah terkirim dan pesan telah masuk dalam antrian server. Lalu untuk keluar di telnet bisa menggunakan perintah quit. Lalu dan akan ada tulisan by, close by foreign host dan sebagainya akan itu bertandakan bahwa kita berhasil keluar dari telnet untuk testing mail server tersebut. Seperti itu. Jadi ya untuk uji coba telnet kurang lebih seperti itu. Dan agar lebih interaktif, di sini saya menggunakan dua opsi. Yang pertama seperti tadi menggunakan telnet dan opsi selanjutnya menggunakan round group. Apa itu round group? Round group adalah service webmailnya ataupun uh, mail ataupun apa ya, interface yang akan kita gunakan sebagai media untuk bertukar pesan melalui mail server yang telah saya buat. Jadi ini webmail ya secara singkat itu berarti web email atau aplikasi ataupun interface yang berbasis website. Dan website dalam Linux berarti kita harus menambahkan atau mengkonfigurasi lagi ataupun men-setting uh, layanan yang bernama Apache, Apache atau Apache Web Server seperti itu. Jadi sebagai perantara untuk menghubungkan web server dan webmail servernya. Jadi di sini untuk testing bisa menggunakan komen yang sama, status seperti itu. Oke, jadi di sini Apache 2 service spasi ada Apache 2 spasi status. Jadi sudah aktif, sudah bekerja. Dan selanjutnya di sini adalah bisa langsung testing dan diuji coba. Jadi sebelum di testing, pastikan terlebih dahulu telah mengaktifkan uh, websitenya dengan perintah a to n site mail.com. Dan mail.com di sini adalah website yang telah saya buat ataupun yang telah konfigurasi dari mail server untuk ditampilkan di web server. Di sini ada pada sini Apache, ya bisa dicek. Di sini ada konfigurasi site enable. Jadi kita beranjak ke directory site enable. Oke, kita cek. Di sini ada mail.com. Di sini berisikan konfigurasi tentang round group-nya. Jadi bisa dicek ya kita itu kita pilih pakai slash ya main di seperti itu main. Oke, jadi di sini menggunakan port 80 sebagai port untuk web server ataupun Apache. Jadi 80 sebagai virtual host-nya, lalu ada server name. Di sini server name adalah domain yang akan digunakan sebagai webmail nanti. Di sini domain1.org, lalu dokumen root di sini berisikan tentang round view-nya ataupun dokumen ataupun
folder directory dari Roundhook yang berisikan berbagai macam kode HTML, PHP, JavaScript, dan sebagainya untuk tampilan dari website Roundhook-nya sebagai webmail seperti itu. Jadi mail.com cuma berfungsi sebagai pemanggil dari link ataupun server name ataupun dokumen yang sudah dibuat oleh Runcook-nya. Jadi cuma diintegrasikan saja ke web servernya atau web server Apache. Seperti itu. Jadi untuk tahapan-tahapan akhir di sini sudah selesai secara keseluruhan. Tinggal kita beranjak pada sesi ataupun proses uji coba. Pada uji coba di sini saya menggunakan Chrome sebagai browser yang akan digunakan untuk testing. Oke, karena tadi saya menggunakan domain 1.org, maka langsung saja. Oh ya, sebelumnya apabila ada kendala yang tidak memungkinkan server tidak bisa diakses, ya tersebut bisa dimungkinkan karena konfigurasi adaptornya masih salah, di mana di sini seharusnya bisa menggunakan eh, ya si loading, ya bisa menggunakan host only terlebih dahulu. Lalu di Windows-nya juga diatur sedemikian rupa agar bisa terhubung dengan adapter host only. Sebagai contoh, saya akan mencoba ping ke domain 1.org dari kliennya, dari sisi klien di sini, dari Windows, dan sudah berhasil ping dengan IP address yang sesuai. 192.168.100.99 seperti itu. Jadi sudah bisa dipastikan sudah berhasil. Tinggal kita jalankan uji cobanya. Domain.org. Oke, berhasil untuk webmail dari Roundhook-nya. Lalu untuk uji coba, untuk melihat pesan yang dikirimkan melalui telnet tadi dan sebagainya, mungkin saya akan login sebagai Tony, sebagai penerima atau receiver-nya di sini dengan username Tony yang telah saya buat sebelumnya, Tony dan Agus seperti itu. Jadi saya login sebagai Tony, lalu bisa dicek pada mail di sini sudah masuk ada uji coba mail server dengan telnet sesuai dengan eh, pesan yang kita kirimkan, yang saya kirimkan melalui perantara telnet seperti itu. Jadi sudah sesuai juga informasi dari pesannya dan subjeknya juga sesuai. Lalu yang dituju juga sesuai seperti itu. Oke, lanjut selanjutnya untuk poin yang ada dalam soal di sini kita diminta juga untuk mengonfigurasi atau menyusun mailing list karena dalam Roundhook juga termasuk juga cukup lengkap, sudah cukup lengkap dibandingkan dengan aplikasi web mail yang lainnya seperti Squirrel Mail dan Rainloop, lalu ada Thunderbird dan sebagainya. Dan karena di soal itu sebenarnya diminta untuk menginstal Squirrel Mail. Tapi kenapa saya menggunakan Roundhook? Karena Squirrel Mail dalam akses di repository Debian 11 atau Buster itu sudah tidak bisa diakses dan tidak bisa diinstal karena sudah ya kemungkinan paling dasar atau paling umum ya sudah off servernya untuk Squirrel, maka opsi terbaik dan yang paling memuaskan dan komplit paket lengkap adalah menggunakan Roundhook seperti itu. Jadi untuk mailnya bisa diakses melalui menu mailing listnya bisa diakses melalui menu kontak. Lalu di sini ada grup, bisa ditambahkan di sini ada add group. Saya sudah membuat dua mailing list, ada siswa dan ada siswi. Dan untuk siswa berisikan user dengan eh, jenis kelamin laki-laki. Di sini ada Agus, ada Anton, ada Tony, ada Tono, sesuai dengan soalnya. Lalu di sini ada siswi at domain2.org, berisikan user dengan jenis kelamin perempuan. Di sini ada Ana, ada Ani, ada Tina, ada Dini. Sudah sesuai seperti itu. Jadi untuk poin selanjutnya sudah sesuai dan berhasil di sini. Lanjut ke poin bonus atau poin opsional di sini ada poin untuk menambahkan ataupun menginstal software spam assassin seperti itu. Jadi untuk mencegah dan mendeteksi spam. Sebenarnya dalam webmail yang versi terbaru ataupun webmail yang terus diupgrade atau dikembangkan, diupdate versinya,
Fitur untuk mencegah dan mengantisipasi spam sudah ada, jadi sudah include, sudah jadi satu dengan web filenya. Dalam Modern Core sendiri sebenarnya sudah ada juga fitur untuk mendeteksi dan eh, mencegah spam, tetapi karena fiturnya hanya diusahakan menggunakan spam assassin, maka akan saya usahakan mencoba menggunakan spam assassin. Di sini lanjut kita beranjak ke host ataupun servernya di VN11 di sini. Bisa sih saya cek. Jadi untuk instalasi spam assassin cukup mudah. Jadi menggunakan perintah atau komen apt get install spam assassin seperti ini. Spam assassin, lalu menggunakan parameter parameter nunggu atau yes, otomatis yes dari paket yang akan diinstal nanti. Jadi sudah saya install untuk spam assassin-nya, sudah saya konfigurasikan juga. Di sini untuk spam assassin, untuk mengeceknya sudah terinstall, bisa menggunakan parameter spam assassin dash build. Ya, sudah terinstall. Jadi spam assassin versi 4.0.0 sudah berhasil running di server yang telah saya buat. Untuk konfigurasi apa saja yang diperlukan spam assassin untuk mencegah dan mengantisipasi spam, di sini bisa cek konfigurasinya pada direktori etc/spam assassin. Lalu ada pada file local.cf atau cf. Jadi bisa dicek file local.cf. Ya, yang perlu diganti hanya untuk sama seperti konfigurasi yang sebelumnya. Di sini yang perlu diakses ataupun diubah aksesnya ya hanyalah untuk menghilangkan komen atau tinggal diaktifkan saja seperti itu. Jadi di sini yang dihilangkan adalah rewrite parameter ataupun baris script rewrite underscore header di uncomment, lalu ada report save, ada juga require score-nya, lalu yang terakhir ada dua yang terakhir, ada use bias 1, lalu bias auto learn 1. Jadi bias ini sebagai classifiernya atau klasifikatornya seperti itu. Jadi auto learn-nya juga di on, use bias-nya juga di on. Lalu require-nya juga sama. Jadi ada eh, 5 yang di uncomment, cukup seperti itu. Lalu dicek lagi tadi ya spam assassin. Misal tadi karena rule-nya tadi belum ada rule yang dibuat, maka harusnya pada parameter len belum ada rule yang diakses seperti itu. Sorry, ada typo, saya menggunakan link. Ya, no rule were found. Jadi belum ada spam yang dideteksi dan masih kosong. Dan sudah aktif spam assassin-nya. Seperti itu. Jadi spam assassin. Ya, sudah aktif. Jadi sudah terinstall dan sudah aktif di server yang sudah saya buat. Untuk soal yang ada di sini sudah komplit, sudah ada semua, dan informasi lebih lengkapnya tentang tata cara penginstalannya sudah saya berikan dan sudah saya instruksikan dokumentasinya di laporan yang dalam versi laporannya, dalam versi soft copy-nya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dan saya presentasikan pada kali ini, pertemuan kali ini, ataupun kesempatan kali ini. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.